Merry Christmas, God bless you. Puji Tuhan ya. Silakan duduk kembali. Natal ini penuh gizi. Ini adalah permulaan, ini adalah kebaktian Natal ke-1. Rentetan seluruh Surabaya nanti. Totalnya saya sendiri akan berkhotbah di 13 berarti, termasuk tiga titik selatan, barat, timur, semuanya 13 khotbah yang beda. Dan kita punya judul Natal adalah Savior of all Nations, Juru Selamat seluruh dunia. Jadi saya nanti banyak angkat cerita tentang orang-orang luar negeri, orang-orang asing di Israel yang berinteraksi dengan Tuhan. Nah, tapi hari ini 3 kali ibadah seperti ini judulnya. Saya mulai dengan yang paling dasar, Bethlehem Efratah, lalu kebaktian 2 nanti saya akan jelaskan tentang silsilah Yesus Kristus. Ternyata di atas sana nenek moyang Tuhan juga ada orang Moab, Ruth, Rahab, seorang former prostitute atau seorang mantan pelacur. Yesus bukan keturunan orang berdosa, tidak lahir dari sperma. Tetapi nanti kita akan pelajari bahwa Yesus itu juru selamat semua bangsa dan setiap orang berdosa seperti kita. Di kebaktian berikutnya nanti orang Nazaret, gimana seorang Nazaret bisa menjadi juru selamat seluruh dunia. Banyak saran-saran praktis yang saya akan berikan. Karena itu ini bukan hanya pesan Natal untuk Natal, ini pesan Natal untuk setiap hari sepanjang tahun depan. Mari kita sekarang pelajari kebaktian 1 ini. Bethlehem Efratah, kita lihat kitab Mika pasal 5 ayat 1-4a. Mika 5 di perjanjian lama ya. Yunus Mika itu setelah kitab Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Jadi menjelang ke belakang perjanjian lama. Mika pasal 5 ayat 1-4a saya baca dulu. Ini tentang Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. 4a, 1 kalimat saja, dan dia menjadi damai sejahtera. Kita belajar sesuatu tentang Bethlehem Efratah, tempat kelahiran Yesus Kristus yang sekarang menjadi pemukiman warga Palestina. Bethlehem ini kota kecil, tidak ada di radar. Boleh dikatakan pupuk bawang, bahkan bukan cadangan. Kalau dia main voli, main sepak bola, dialah pemain yang ditaruh di sana asal ada. Tidak pernah diturunkan. Tapi apa kata yang Maha Kuasa memilihnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Titik mula Mesias yang diberi menjadi juru selamat bagi bangsa-bangsa. Bahkan di dalam Alkitab kita di bahasa Indonesia, kalimat pertama judulnya itu adalah Raja Mesias. Masa mungkin dari Bethlehem keluar raja? Mungkin orang meragukan kita. Masa mungkin sih bocil ini, anak kecil, semua teman-temannya berkata, mana mungkin kamu jadi sesuatu nanti. Kamu bukan siapa-siapa, keluargamu juga bukan apa-apa. Bukan orang kaya, pandai pun tidak, pendidikan tinggi juga pas-pasan. Tampang apalagi parasnya, tidak fasilida. Orang boleh ngomong apa saja tentang kita, kalau Tuhan memilih kita, beda nasib kita. Makanya itu cari Tuhan dan kerajaan Allah. Segala sesuatu itu ditambahkan.
Bethlehem Efrata adalah suatu kesaksian luar biasa. Tuhan bisa pilih apa saja, siapa saja, bahkan yang hina bagi dunia, Tuhan pilih untuk mempermuliakan dirinya. Tuhan pilih apa yang hina untuk memalukan mereka yang sombong hatinya. Tuhan pilih yang biasa untuk merendahkan mereka yang merasa dirinya luar biasa. Sebenarnya kita sama Tuhan itu kalau mau dipakai Tuhan dan diberkati itu modalnya cuma taat dan setia. Setia dalam perkara kecil atau perkara sederhana, semua akan ditambah. Yang penting taat saja. Lihat ayat 1 ya. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Kata Bethlehem di situ artinya rumah roti. Dalam bahasa Inggrisnya Bethlehem artinya house of bread atau bakery. Lalu Efrata artinya abundance atau melimpah. Jadi kalau digabung Bethlehem Efrata, tempat Yesus diletakkan di palungan, itu bunyinya rumah roti yang melimpah ruah. Gak apa-apa. Fakta realitanya dia kecil, dia tidak signifikan. Bahkan mungkin di map di peta dia nggak tertera. Misalnya kalau kita naik pesawat ya, wah seret gitu ya. Lalu kita melihat langsung di pesawat itu, misalnya kalau kita terbang domestik, tulisan Jakarta, mana, Makassar. Dia bukan kota apa. Makanya dulu waktu saya diutus tugas sekolah pulang ke Indonesia waktu musim panas, saya harus melakukan yang disebut yang namanya tugas lapangan. Sebelum saya lulus, saya harus ada kreditnya, di mana saya turun ke lapangan, tidak teori belaka, dan melayani serendah-rendahnya. Lalu dipilihlah oleh pendeta saya waktu saya digembalakan di Vancouver, Kanada, pergilah ke Ungaran. Saya cari bolak-balik peta yang ada pada saya, zaman belum ada internet tuh Ungaran itu mana? Nggak ada. Semarang sih ada. Saya ke sana baru tahu itu cuma satu jalan gitu loh. Cuma satu jalan gitu aja, kiri kanan pasar. Tapi dari tempat itu terjadi kebangunan rohani yang hari ini jauh, banyak sekali orang-orang di Jamah hari ini menjadi hamba-hamba Tuhan di gereja kita. You see, dalam histori sejarah kita, Tuhan itu selalu memulai dengan perkara sederhana. Jangan remehkan perkara kecil. Katanya Tuhan mau pakai aku besar. Kok aku dikasih tanggung jawab yang ringan? Katanya Tuhan mau memakai aku sampai jauh hingga ke bangsa-bangsa. Sama mama cuma disuruh korah-korah. Everything, semua yang sifatnya simple, sederhana, itu mungkin Bethlehem Efrata. Asal kita hidup dalam nubuatan Allah. Bethlehem Efrata itu enggak tahu siapa yang ngasih nama itu. Pasti itu zaman-zamannya Israel dulu. Mereka kasih nama begitu. Tapi sudah ada orang yang menubuatkan kota itu dari dulu. Dia adalah rumah roti. Dari sini akan ada roti kehidupan. Yang memberi makan seluruh dunia. Bukankah Yesus berkata, I am the bread of life, akulah roti hidup. Barang siapa makan dari aku akan lapar lagi. Akulah air hidup, barang siapa minum dari aku tidak akan haus lagi. Udah ada yang menubuatkan, it's okay kita itu sederhana, it's okay kita itu biasa, kita itu bermula dengan 5 roti 2 ikan saja. Asal kita hidup dalam nubuatan Allah. Asal kita hidup dalam nubuatan Tuhan. Makanya itu hidup dalam firman, hidup dalam nubuatan bukan cari-cari nabi di KKR mana. Hidup dalam firman. Firman ini roh nubuatan. Nanti tahun depan saya kasih sedikit preview. Saya kasih bocoran. Tahun depan itu manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap kata yang keluar dari mulut Allah. Dunia boleh berkata ekonomi gimana, masih lesu lah, dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup dalam firman, melakukan firman itu sungguh-sungguh, ada berkat Tuhan tersendiri. Dunia berkata ini maka musim krisis masih berkelanjutan, tapi tidak ada paceklik bagi Anda. Pasti ada tuntunan, pasti ada terobosan. Pasti ada kemenangan. Yang penting kita hidup di dalam nubuatan. Bethlehem ini, kota ini dibacem dari dulu dengan sebuah profesi. Kamu rumah roti, kamu rumah roti, kamu rumah roti dan melimpah ruah.
Akan terulang zaman Yusuf di perjanjian lama. Semua mati kelaparan, dia malah kasih gandum ke seluruh dunia. Dari Bethlehem ini akan lahir roti hidup. Melimpah ruah. Nubuatkan. Masa depanmu telah terasa seperti buram, suram. Gak tahu ke arah mana. Tapi kalau kita hidup dalam firman every day. Jangan hanya baca firman. Jangan hanya cuma lihat saja. Akui firman itu. Aku Abraham, bukan Abram. Aku bapa segala bangsa. Padahal anak satu pun belum ada. Nubuatkan. Jangan mulut itu dipakai untuk menjatuhkan orang lain. Dan juga jangan dipakai untuk melemahkan imanmu sendiri. Jangan dipakai untuk menjatuhkan iman Anda. Mulut pesimis itu tiada gunanya. Mulut negatif, gosip, semuanya itu buang jauh-jauh. Aku Bethlehem Efrata. Aku bukan anak siapa-siapa. Tapi aku tahu Tuhan akan memakai aku. Bantu aku Roh Kudus untuk setia dan taat dalam perkara-perkara kecil dulu. Coba lihat ya. Dari Bethlehem Efrata ini kita pelajari sesuatu kalau Tuhan Yesus itu memilih, bayangin, Allah Maha Kuasa sebelum menciptakan dunia pasti sudah tahu. Dia memilih satu kota, dia tidak pilih Yerusalem, dia tidak pilih Kapernaum, kota kenamaan saat itu. Dia tidak dipilih tahu enggak, Bethlehem, Nazaret lagi. Ampun deh, Tuhan enggak punya pilihan yang lebih bagus lah. Tuhan memang sengaja. Tuhan memang cari perkara sama kita. Tuhan memang mau tunjukkan, mau demonstrasi kalau kamu percaya aku, yang biasa jadi luar biasa di tanganku. Bethlehem Efrata. Buktinya Yesus pun waktu sebagai bayi diletakkan di palungan. Palungan itu apa sih? Palungan itu tempat makan hewan, taruh jerami di situ. Itu kan seperti suatu teka-teki yang terlalu jelas jawabannya. Bethlehem Efrata rumah roti, ada bayi ditaruh di tempat makan hewan. Bukankah dari Bethlehem nih seluruh dunia makan? Hari ini kalau kita ke Israel, ya mungkin sekarang enggak ya lagi perang. Tapi zaman-zaman normal, itu Israel, Bethlehem apalagi kalau Natal, ya ampun sudah jangan pergi deh ke Bethlehem. Sesak nafas orang semuanya di sana. Mereka semua berbondong-bondong seluruh dunia datang mau lihat Bethlehem. Kita tidak usah ke sana. Kita belajar maknanya sama kok. Bethlehem Efrata. Tuhan memilih sebuah kota yang tidak ternama. Lakukan lagi Tuhan. Pilihlah hamba. Pilihlah aku. Pilihlah rumah tanggaku. Pilihlah keluargaku. Seorang ibu. Pilihlah anak-anakku. Seorang bapak. Pilihlah keturunanku. Pilih Tuhan aku. Apa yang kupersembahkan mungkin tidak seberapa. Tapi aku percaya Tuhan Yesus. Apapun yang kupersembahkan akan jadi sesuatu. Bahkan di Bethlehem ada sekelompok gembala yang mempersembahkan palungannya. Itu jadi ranjang Tuhan. Whatever it is, apapun itu juga yang aku persembahkan dengan segenap hati. Engkau akan memakainya. Saya ingin Anda untuk melihat suatu konsep di sini. Kalau berkat Tuhan itu selalu dimulai dari perkara sederhana. Lihat di seluruh kitab Injil. Mau yang dari 5 roti 2 ikan kek, atau whatever. Selalu dimulai dengan sesuatu yang kau punya. Di perjanjian lama juga sama Elisa. Itu loh buli-buli yang tidak pernah padam minyaknya. Tidak pernah berhenti mengalir. Dimulai dengan satu bejana kosong di rumah. Jangan pernah merasa persembahanmu terlalu kecil, yaitu hidupmu. Kalau saya bilang persembahan itu tidak selalu bicara soal money. Apapun itu yang kau persembahkan talenta dan waktu, segala sesuatu termasuk keuangan, tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu besar. Tuhan itu melihat hati. Persembahkan keturunanmu kepada Tuhan. Lord, ini Tuhan. Bawa ke Eagle Kids. Tiap hari, tiap minggu bawa ke palungan itu. Jangan suruh cuma ikut datang. Seperti kalau di supermarket itu sasetan. Beli shampoo ada sasetnya. 500 rupiah. Nggak tahu sekarang masih ada nggak yang gituan. Anak bukan sasetan. Anak itu produk tersendiri. Bawa datang ke rumah Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Dari sejak mereka kecil. Pasti kan beda. Waktu tadi saya lihat. Yesus cinta semua bangsa. Itu anak-anak lucu-lucu sekali. Ya, itu pakai baju macam-macam dari yang Jepang tadi. Yang Jepang tadi
agak gede anaknya sudah tinggi. Mirip sekali ya orang Jepang, memang dipilih sesuai dengan kostumnya kali ya. Ada yang Sumatera ya tadi ya. Ada yang kecil yang Korea. Oh puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk kru semua yang terlibat. Berkat Tuhan itu selalu dimulai dari perkara yang sederhana. Dan kalau itu dipersembahkan, dia jadi melimpah ruah. Amin. Jangan cari kelimpahan. Cari Tuhan, Tuhan yang melimpahkan. Amin. Coba lihat sekarang ayat yang ke-1 lagi. Tapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Dan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang, lihat ya, 1b, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sejak dahulu kala, berhenti di sana. Yesus itu lahir di Bethlehem, tapi dia tidak berasal dari Bethlehem. Permulaan Yesus itu sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus mau dirajam, karena dia pernah berkata di hadapan orang-orang Yahudi, oh sebelum Abraham, aku ada. Kaget semuanya, kamu loh umurnya masih 30, aku tahu mamamu. Mereka kan gak ngelihat Yesus sebagai anak Allah. Mereka gak peduli Yesus itu cikal bakalnya dari mana. Dia itu lahir dari seorang perawan, tidak ada satu orang manusia pun sepanjang sejarah manusia dari Adam dan Hawa pernah melalui yang Yesus lalui. Ini bayi ajaib, tiada lain tiada bukan, dia adalah Allah sendiri yang menjelma sebagai manusia. Kita orang Kristen tidak percaya reinkarnasi atau lahir kembali di dalam dunia secara fisik, tapi lahir baru secara rohani. Tapi Yesus itulah inkarnasinya Allah. Dialah jelmaan Allah menjadi manusia. Mereka gak peduli kan? Waktu Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku ada. Itu semua mereka ngamuk marah, kamu menghujat Allah, berarti kamu ngaku-ngaku dirimu pencipta. You are the ancient of days, berarti kaulah sang purbakala. Umur baru segitu, mereka mau ambil batu, mau lempar dia. Karena orang-orang ini semua main hakim tanpa kuasai materi. Mereka tidak riset dulu Yesus siapa. Dia nggak tahu kejadian saat itu ketika Yusuf didatangi oleh malaikat. Itu bayi dari kandungan itu, dari Roh Kudus. Sebenarnya Yesus itu bukan dari Bethlehem. Dia memilih dilahirkan di Bethlehem. Yesus itu permulaannya sudah sejak purbakala sebelum Abraham dan bahkan sebelum Adam ada. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Tak ada satu hal apapun yang jadi kecuali melalui dia. Yesus itulah firman. Dialah firman Allah. Dia sudah ada sejak sebelum segala ciptaannya, sejak dahulu kala. Berarti kita harus menyadari sesuatu. Bahwa berkat kita itu bukan dari profesi kita, kepandaian, kepintaran, koneksi, bahkan pendidikan kita, bahkan dari keluarga kita, bukan. Apapun itu yang Allah taruh di hidupmu, itu asalnya dari sorga. Yesus itu ditaruh di palungan. Dia lahir di Bethlehem, but Jesus is not from Bethlehem, he is from heaven. Yesus bukan dari Bethlehem, tapi dari sorga. Sehingga kalau kita melihat orang lain sukses ya, asal suksesnya halal. Misalnya Yohanes Pembaptis itu membaptis banyak orang. Tapi ketika dia di penjara, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, guru. Bahkan belum di penjara sih. Waktu dia sudah membaptis orang segalanya, tapi baptisannya berkurang karena semua ngikut Yesus kan. Murid-murid Yohanes Pembaptis yang pertama-tama, itu pun ada 2 tiba-tiba mengikut Tuhan ketika Yohanes menunjuk, itulah anak domba Allah. Salah satu dari murid Yesus yang ikut Yohanes Pembaptis, dulunya dia adalah mantan murid Yohanes Pembaptis, lalu ikut Yesus itu Andreas. Kokonya Petrus. Dan waktu semua pada pergi ke situ, orang-orang mulai rasan-rasan ngomong sama Yohanes. Untungnya Yohanes Pembaptis hatinya penuh Roh Kudus. Itu loh, lihat, Yesus itu loh, yang kepadanya kau tunjuk, inilah anak domba Allah. Dia membaptis lebih banyak orang loh. Yohanes gak marah, Yohanes gak iri. Yohanes tahu teori ini.
Rumusnya dia kenal. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Nggak ada seorang pun bisa mengambil sesuatu atas dirinya kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Lu orang kalian semua jangan iri. Itu suksesnya Yesus, itu dari sorga. Kita nggak bisa buat-buat yang gituan. Silakan contoh metodenya, suksesnya nggak sama. Kalau Allah mengaruniakan, kita mau ngomong apa? Kalian mau protes apa? Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Paham ya? Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus ngerti, berkat itu datangnya bukan dari dirinya. Berkat sesungguhnya itu datang itu dari atas. Itulah sebabnya kita coba contoh orang lain metodenya tiru-tiru, nggak tentu sama nanti efeknya. Kalau orang itu mendapatkannya di atas lututnya dalam doa dan Allah mengaruniakan, jangan coba-coba saingi, nggak akan menang. Kebangunan rohani, pertumbuhan gereja, Paulus bisa tanam, Apolos bisa siram, manusia itu hanya bisa berusaha. Tapi Allah yang merestuinya. Dari pelajaran 1B ini yang permulaan Yesus sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, kita pelajari sesuatu. Manusia hanya menghakimi Yesus secara fisik. Kamu umur 30. Manusia hanya bisa menilai secara duniawi, aku tahu papa mama lu. Manusia tidak bisa melihat ada satu karunia yang diturunkan dari sorga atas Yesus. Bahkan Yesus itu pun turun dari sorga. Melalui kandungan, karena dia harus jadi 100% manusia, apapun yang dilahirkan oleh mama, itu orang. Saya ingin Anda nangkep suatu poin yang luar biasa ini. Jangan contoh sukses orang. Kita boleh terinspirasi, tapi carilah prinsipnya, khususnya tali ari-arinya dengan Allah. Hubungannya dengan Tuhan itu yang harus kita dapatkan. Atau mungkin nilai-nilai yang dia miliki, contohnya ketekunan, kerajinan, itu yang kita bisa contoh. Tapi jangan mengiri. Jangan kita marah kalau melihat orang lain itu diberkati atau dipakai Tuhan. Jangan. Sebab Tuhan itu memberkati yang seorang ini, yang seorang lain lagi itu. Allah itu berhak memberkati dan merestui, Allah itu berhak mengaruniakan. Sejak permulaannya sudah sejak dahulu kala. Dari sini kita mengerti bahwa dari sorga itu Allah masih mengaruniakan. Tapi karunia terbesar dari sorga adalah putra Allah. Tapi kalau anak Allah pun diberikan pada kita, masa Tuhan akan pelit sama kita toh? Kalau Yesus aja dikorbankan untuk kita, apa yang kita minta yang Tuhan tidak akan berikan? Kalau kita tidak diberikan, kemungkinan permintaan kita itu bukan roti, tetapi ular dan kalajengking serta batu. Jangan marah kalau Tuhan berkata tidak, pasti ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Tapi saya jangan pernah rasa curiga, kayaknya Tuhan itu jual mahal. Kalau aku tuh minta sesuatu, memohonkan sesuatu, Tuhan tidak akan jawab. Kalau Yesus saja dikasih, masa dia akan perhitungan sama kita? Berkat itu datangnya dari atas, Bapak Ibu Saudara. Makanya itu kalau saya ingin dipakai Tuhan, diberkati, saya nggak cari manusia. Saya nggak bawa proposal ke mereka. Saya nggak curhat-curhat. Apapun yang saya butuhkan, langkah ke satu selalu membawa saya ke dalam hadirat Allah. Apapun juga. Saya belajar sesuatu dari ayat ini. Bethlehem Efratah bisa begitu. Itu karena Tuhan yang mengaturnya. Itu mestinya loh ya, Yesus tidak dilahirkan di Bethlehem. Yusuf Maria tinggal di tempat lain. Tapi karena sensus yang terjadi oleh pemerintah Romawi, semua orang harus ke tanah kelahirannya. Pergilah yang namanya Yusuf dan Maria ke Bethlehem karena itu tempat kampung halamannya. Tapi kalau dipikir-pikir, justru menggenapi nubuatan Allah. Kitab Mika ini kan sebelum perjanjian baru, jauh. Malah justru semua ke situ. Kalau Tuhan sudah ngomong, aku akan berkati kota ini. Semua berkat dari seluruh bumi akan ke situ. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati orang ini. Semua berkat itu akan ke arah sana. Ke sana aku perintahkan berkat. Kehidupan selama-lamanya. Makanya itu jangan gegeran dalam keluarga. Jangan gegeran di dalam... Kadang-kadang kalau terjadi sesuatu dalam hubungan kita, asal sana jangan jadi pihak yang salah.
Nggak apa-apa jadi korban, jangan bermental korban. Tapi selalu ampuni, supaya kita selalu bisa berjalan dalam jalur-jalur berkat Tuhan. Menjadi jalur-jalur urapan. Bersatu. Apapun yang Anda kerjakan itu dengan kongsian juga harus ada persatuan. Dengan rekan dalam pelayanan juga ada persatuan, selesaikan perbedaan. Sebisa mungkin kalau tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Kalau tidak bisa, bukan dari sisimu, ampuni saja dan berkati mereka. Kalau orang yang bersatu itu kesana Tuhan perintahkan berkat. Kalau Tuhan sudah perintahkan berkat ke seseorang, siapa bisa melawan? Jadi saya tahu bahwa kunci berkat sesungguhnya, kalau saya bilang berkat itu bukan melulu materi ya. Kalau saya bilang berkat itu bicara tentang penyertaan ya. Itu kuncinya itu di perjanjian dengan Tuhan. Kalau saya sudah punya perjanjian dengan Tuhan, saya terima rema hari ini. Misalnya Tuhan berkata kepada saya, apa yang kau pegang ini akan bertumbuh. Seluruh bumi tidak akan bisa mengenselnya. 10.000 rebah di sebelah kananku, 1.000 di sebelah kiriku. Nggak ada yang bisa menggoyahkanku. Tapi masalahnya kenapa kita gampang goyang? Karena kita tidak punya perjanjian. Kita tidak pernah masuk hadirat Tuhan untuk mencari Dia sungguh-sungguh. Dalam pergumulan kita, dalam keinginan kita, kebutuhan kita tidak cari Tuhan. Ayat ini mengajarkan pada saya kalau Tuhan sudah niat, Bethlehem jadi. Kalau Tuhan sudah niat, Tuhan sudah ngomong di kitab Mika, ratusan tahun kemudian Tuhan bisa setir Yusuf dan Maria dan siapapun pergi ke Bethlehem. Orang Majus pun ke sana. Orang Majus ini raja-raja di zaman itu. Mereka jalan cukup jauh dari Iran, Irak sana. Itu raja-raja dari timur. Mereka pun datang. Kalau Tuhan sudah bilang, Bethlehem ini aku pilih, seluruh bumi akan ke situ. Jadi, saya ingin Anda untuk mengerti suatu prinsip rohani. Kalau Allah memilihmu, kalau Anda punya perjanjian dengan Tuhan, kalau Anda punya rema, Anda punya pegangan firman, nothing can stand against you. Tidak ada yang bisa berdiri melawanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 2, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat 2 ini bicara tentang kairos atau tentang waktu ilahi. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka. Segala sesuatu berjalan normal. Sampai waktu, saya garis bawahi di Alkitab saya, sampai waktu. Itu adalah waktu ilahi, itu bukan waktumu. Tapi waktu ini ada tandanya. Seorang anak telah lahir untuk kita sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Yesus lahir kurang lebih waktunya yaitu 5 tahun kelima sebelum Masehi. Atau tahun 5 BC, before Christ. Loh kok bisa lahirnya before Christ? Ya itu kalender lah. Ya, kalender dunia menaruhnya ini sesudah belum Masehi, sesudah Masehi. Kedatangan Yesus kedua kali, kairos itu kita tidak tahu. Jangan coba prediksi. Jadi kita itu hidup dari kairos ke kairos. Dari kelahiran Yesus, Natal perdana, sampai kedatangan dua kalinya entah kapan, saudara. Dan kita dari kairos ini, ada orang tanya, kenapa Yesus lahirnya tidak earlier, tidak lebih awal? Misalnya 500 tahun sebelumnya. Kenapa Yesus tidak lahirnya ini aja di tahun-tahun milenial, 2000 sekian, nggak tahu. Tapi Bapak tahu waktu yang pas kapan Yesus dilahirkan. Kenapa Yesus tidak dilahirkan setelah Israel menjadi bangsa, menjadi negara seperti hari ini? Kenapa waktu mereka dijajah Roma? I don't know. Kita tidak bisa tentukan. Tapi Tuhan datang sempurna waktunya. Pas sekali dalam sejarah waktu Israel di bawah jajahan Roma. Ada cerita banyak tentang perwira yang disembuhkan, hambanya dan sebagainya. Tuhan tuh tahu. Kenapa Yesus akhirnya justru diadili sama Pilatus. Tuhan tahu yang terbaik waktu. Ini ya. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tidak tahu. Jadi antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua, disinilah kita dicepit di tengah-tengah hidup kita sekarang. Pastikan kau dan aku hidup dari waktu ilahi ke waktu ilahi, ke waktu ilahi, ke waktu ilahi,
ke waktu ilahi. Meskipun waktu ilahi itu juga melalui waktu jasmani. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Anda tidak bisa lompat kan? Jam 11, besok hari, besok lusa, minggu depan, 10 hari, tahun depan 2025. Tapi jangan hanya berjalan dalam kronos atau waktu jasmani, tapi jalanlah dalam kairos waktu ilahi. Dari satu kejadian, ketemu orang, pergi ke suatu tempat, ada sesuatu yang kita dapat, sesuatu kita berikan. Berjalan dari kairos ke kairos, itulah ketaatan dan setia. Kairos ke kairos, lalu kedatangan Tuhan. Mari kita komitmen. Jangan iseng dengan waktu, pakailah waktu dengan bijaksana. Dan jikalau tidak terjadi sesuatu, jangan buat sesuatu. Jangan cari perkara. Kalau kita tidak mengalami apa-apa, nantikan Allah. Belajar setia dalam perkara yang sudah diberikan kepadamu. Itu yang disebut, sebab itu ia akan membiarkan. Membiarkan itu bukan berarti melepaskan mereka. Membiarkan itu artinya biarin kalau nggak ada sesuatu terjadi. Kalau doamu belum terjawab. Sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Tuhan ajari bahwa Bethlehem harus sabar. Bethlehem dari dulu dibully, dikata-katain. Apa ini? Orang-orang mungkin tertawa dengar nubuatannya. Rumah roti melimpah ruah. Ini bakery tidak dikenal kok. Gak ada customer yang masuk. Mungkin Abraham juga diketawain sama orang-orang. Kamu menyebut dirimu bapak bangsa-bangsa. Buktinya mandul. Sabar. Kalau visimu belum terjadi, sabar. Kalau engkau doakan belum datang, sabar. Mana aku sudah doa terus untuk suamiku bertobat terima Yesus, ini udah tahun keberapa, tahun kelima, sabar. Sabar itu bukan berarti nyerah, tetap doa, tapi sabar menunggu. Sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya akan kembali kepada orang-orang Israel. Lebih dari itu, tergantung Tuhan. Sabar. Kalau saya sih sabar. Menunggu 1000 gereja lokal dengan 1 juta jiwa itu saya sabar. Sabar sampai keluar uban tetap sabar. Tapi jika Anda kira sabar itu berarti tidak berbuat apa-apa, Anda salah. Anda tidak pernah melihat cara kami bekerja, sabar kami itu ngebut. Bulan ini pun 40-50 proyek yang kita jalankan loh. Jarang ada gereja seperti itu. Itu termasuk renovasi, tempat baru, rental, beli, bangun dari dasar, rombak yang sudah ada, tetap ada pilar. Jemaat kita harus ibadah di mana-mana, worship Jesus. Sabar. Apa jadi visimu hari ini yang belum terjadi? Sabar. Ya, sabar. Aku pastor malu ngomong, apa? Jodoh. Aku sudah sabar. Sudah sicap lagi sekarang 40. Sabar aja. Asal terbuka kan? Gak apa-apa. Loh, kalau sampai seumur hidup omong kosongnya. Iolsan gak terjadi ya. Kalau tiba-tiba sungguhan gak dapat jodoh. Sampai masa tua. Lalu mati gimana? Tuhan belum datang. Ya gak apa-apa. Jodohmu adalah Tuhan. Pernikahan anak domba Allah. Sabarlah. Ya, sabarlah. Jadi saya berdoa di dalam nama Yesus agar kita semuanya belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Sebab sumber berkat kita bukan datang dari usaha kita. Sumber berkat kita bukan berasal dari dunia ini. Sumber berkat kita berasal dari Tuhan. Apa kata Tuhan? Tahu lagu itu, ku yakin saat kau berfirman, ku kuat saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tahun pergeseran hebat kata Pastor Philip. Tapi kok tahun mujizat. Gesernya terjadi, mujizatnya belum ada. Sabar. Siapa di sini namanya Pak Sabar? Ada orang yang namanya Pak Sabar, tapi gak sabaran orangnya, emosian. Wah, mesti ganti nama itu ya. Ayat terakhir. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Tuhan berjanji dia akan bertindak.
dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar. Sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Saya ulang. Sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Guys, ayat 4 ini. Dan dia menjadi damai. Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Lanjut. Berikutnya. Dan dia menjadi damai sejahtera. Tahukah, kalau kita bisa mengerti prinsip ini, kita akan memperoleh damai sejahtera. Dan Yesus itu yang mula-mulanya di palungan di Bethlehem, bisa menjadi juru selamat seluruh dunia dari tempat yang sederhana. Dan dia menjadi damai sejahtera bagi seluruh dunia. Ada satu pepatah kalimat begini, klise sih, klasik sekali. Itu ada di hiasan-hiasan dinding biasanya, diukir-ukir di toko buku Kristen. Bahasa Inggrisnya begini, no Jesus, no peace. No di sini kenal maksudnya, kenal Yesus, kenal damai. No itu tidak di sini. No Jesus, no peace. Itu betul sih. Kalau kita tahu Yesus, kita punya damai, tahu damai. Nggak tahu Yesus, nggak tahu damai. Uang bisa memberi kita damai sementara, tapi itu adalah damai palsu apapun juga kalau bukan dari hubunganmu dengan Allah. Kalau bukan dari perjanjianmu dengan Tuhan. Damai apapun yang kau miliki, itu damai yang tidak teruji. Kita merasa, backinganku kuat, iya. Sampai satu titik ketika Anda dipermasalahkan, semua backingan pun akan lari. Kalau mereka tidak, mereka pun akan terseret di dalam masalah. Ternyata hanya Tuhan yang berdiri di sampingmu dan orang-orang yang Tuhan taruh di hidupmu. Ketahui sesuatu, Yesus disebut juru selamat dunia, dan di sini firman ini di kitab Mika dituliskan bahwa sampai ke ujung bumi orang akan mengalami damai sejahtera kalau mereka kenal Tuhan. Pegang erat-erat. Saya beritahu satu hal ya, hanya Yesus yang bisa kasih kita damai itu sungguhan. Tentunya semua tahu, kemarin waktu saya dirayakan oleh gereja, kami dirayakan anniversary, saya ada saksikan bahwa di bulan Januari saya didiagnosa penyakit yang mematikan. Waktu saya dapat itu, sungguhan loh. Saya baru merasakan orang yang punya Yesus itu punya damai itu sungguhan. Sama sekali saya tidak gelisah. Itu sungguhan, saya damainya itu rasanya sekilas egois sekali, senang sekali namaku dipanggil. Akhirnya aku ketemu dengan yang kuelu-ulukan. Saya kepingin ketemu muka dengan muka. Tapi tiba-tiba sadar, gak boleh egois, yang butuh banyak. Jangan dulu, kan lebih berguna di sini. Di sana saya sudah ada gunanya. Saya cuma bahagia. Tapi sungguhan loh, gak takut. Sungguhan mati itu gak takut. Saya gak bisa jelaskan, hidup kekal itu nyata. Damainya itu ya, aduh. Luar biasa. Luar biasa. Saya masih ingat kok, setelah operasi kan setelah bius total. Setelah bius total, waktu saya melek itu ya, mulut saya pertama itu berkata, I love you Jesus. Lain bawa Tuhan ke meja operasi. Ada yang tanya, kenapa Pak Sofim tidak disembuhkan secara mujizat? Kadang-kadang Tuhan pilih ini, kadang Tuhan pilih itu, Tuhan daulat. Saya doain banyak orang sembuh. Mungkin Anda yang kurang doa untuk saya kali. Saya tidak mungkin doain diri saya sendiri kan. Saya doain Anda sembuh secara ajaib. Mungkin imanmu belum terlalu ajaib. Masa salahkan jemaat ya, enggak lah ya. Saya rasa juga Tuhan mengajari untuk menunjukkan pada dunia, kalau saya bisa tumpang tangan, terjadi mujizat, itu Tuhan. Bejananya sendiri juga perlu bala bantuan kok. Saya digigit nyamuk juga sakit kok. Supaya kita tahu bahwa kita ini lemah, Tuhan lah ya. Bejana itu biasa, harta rohani di dalamnya itu. Ya, nah, singkat, itu cuma intermezzo aja. Tapi waktu itu ya, bawa Yesus ke meja operasi itu, beda. Waktu saya digiring masuk sana itu, melek gak melek? Saya gak takut. Ya melek sih, karena operasi berhasil pasti. Tapi ketika saya melek pertama kali itu, I love you Jesus. Saya rasakan hadiratnya di sana. Lain. You know Jesus, no peace. Kalau Anda kenal Yesus, sungguh kenal damai.
Suatu hari kalau kita semua menua, ada di sini juga sudah umurnya sudah lanjut. Umur 80-90 ada orang berkata dia siap untuk surga tapi nggak siap untuk masa tua. Kalau Anda punya Yesus, Anda akan disiapkan. Di sini ada yang baru pertama kali jadi parent, nggak tahu gimana caranya membesarkan anak baru satu, aduh gugup ketika dia nangis. Damai, ada Yesus dalam parentingmu. Ada di sini yang kerjaannya sukses, waduh gimana ngelola. Jangan nafsu, kalau sukses tahan diri, moderat saja happy-nya. Kalau sukses secara materi, cari Yesus lagi. Yesus akan ajari gimana mengelola 5 talenta. Ada damai. Talentaku cuma 1, aku takut kalau ini merugi, sudahlah. Habislah nyawaku. Ini adalah percobaan terakhir, kalau nggak berhasil lagi mati. Talenta jangan disimpan, damai, kelolalah. Ada Yesus. Yang mau ke sekolah, yang mau nikah, apapun konteks musim hidupmu, kalau Yesus juru selamatmu, ada damai sejahtera yang luar biasa dalam kehidupan kita yang dunia, orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan tidak memilikinya. Ada divine assurance, seperti ada asuransi ilahi, seperti ada kepastian dan keyakinan iman, bahwa hidup matimu di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sudah selesai. 3 poin ini sebagai summary untuk kita ingat apa yang saya sampaikan karena banyak rema-remanya. Ini pesan Natal yang bukan hanya untuk Natal, pesan Natal untuk setiap hari. 1, berkat Tuhan yang melimpah selalu dimulai dari perkara sederhana. Please, jangan remehkan kora-kora. Nomor 2 atau numero loro. Ini bahasa Latin campur Jawa. 2, sumber berkat kita sesungguhnya adalah dari sorga. Carilah Tuhan, 2025. Jangan bangun tidur langsung kerja. Bangun lebih pagi untuk doa. Jangan bangun tidur langsung sekolah. Sekolah emangnya bisa menjamin nanti. Aku nanti S2 nganggur banyak. Di salah satu negara terbesar di dunia, saya tidak mau sebut. S2 itu, yang kerjanya antar-antar makanan, mereka semua pengangguran. S2 semua. Tidak jaminan dunia ini kalau krisis ya krisis. Hanya dari Tuhanlah rezekimu nanti datang. Jangan cuma langsung sekolah. Pagi lebih awal lagi. Doa dulu anak-anak muda. 3. Yesus adalah juru selamat segala bangsa dan damai sejahtera dunia. No Jesus, no peace. No Jesus, gak ada Yesus. No peace, tidak ada damai sejahtera. Yesus mengasihi kita semuanya. Tolong dipotret, difoto. Sudah selesai? Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri dalam hadirat Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.